Saudara terkasih, Shalom. Salam jumpa bersama saya, Romo Amo MSC dalam Renungan 1 Menit. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022. Salam sukacita selalu dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 7 ayat 18-23 yang membawa kita dalam renungan dengan tema Waktu Tuhan untuk bersukacita. Waktu Tuhan untuk bersukacita, inilah waktu yang dinanti-nantikan, termasuk Yohanes Pembaptis yang menantikan setelah dia bekerja, setelah dia mewartakan tentang pertobatan, setelah dia memberitakan supaya orang mempersiapkan jalan untuk Tuhan dengan membuka hati bagi Tuhan, dengan semua pewartaan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dengan juga kesaksian hidupnya, ulah tapa, mati raga, dan apa yang dia lakukan. Semuanya itu untuk mengajak orang supaya bertobat dan menyambut kedatangan Tuhan. Dan tentunya dia tidak sabar juga untuk menantikan kapan waktu Tuhan itu. Makanya ketika dia dalam penjara mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan dia menyuruh dua orang muridnya untuk bertanya, pergi dan bertanyakanlah kepada Yesus, engkaukah yang kami nantikan atau ada orang lain lagi? Ini sesuatu yang wajar, karena dia sudah bekerja, karena dia sudah mempersiapkan. Dan Yesus menanggapi dengan satu pesan yang membuat Yohanes bisa melihat lebih jauh lagi. Pergi dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, kabar baik diberitakan kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin. Semua itu katakan kepada Yohanes. Dan inilah waktu Tuhan, waktu pelepasan. Tuhan melepaskan umatnya dari belenggu. Waktu Tuhan melepaskan umatnya dari segala hal yang membebani mereka. Yang dibawa adalah sukacita. Waktu Tuhan untuk bersukacita. Saudara, kita juga tentunya sudah banyak berharap, sudah banyak bekerja, sudah banyak berdoa, sudah banyak berupaya dengan semaksimal mungkin dalam hidup kita supaya bisa mengalami sukacita, bisa mengalami waktu Tuhan, supaya bisa mengalami saat Tuhan menyentuh dan mengangkat kita, saat Tuhan menggendong kita, saat Tuhan memberikan daya hidupnya kepada kita. Jangan-jangan Tuhan sudah menyampaikan itu, atau Tuhan sudah melakukan apa yang terbaik bagi kita, hanya kita tidak sadar. Inilah waktunya untuk kita bersukacita di dalam Tuhan, waktunya untuk mengalami kehadiran Tuhan yang kian dekat itu. Semoga dalam hari-hari menjelang perayaan Natal ini kita juga sungguh menyadari, membangun kedekatan kita dengan Tuhan, kontak hati kita dengan Tuhan, agar kita juga mengalami sukacita setelah kita berdoa dengan berbagai macam niat dan wujud-wujud kita, setelah kita berharap dan menanti, kiranya juga kita mengalami sukacita dalam penantian kita, karena Tuhan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau memberi kami hati dan iman untuk percaya akan Dikau, untuk senantiasa mengarahkan pandangan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, Engkau senantiasa menyapa kami. Engkau senantiasa mengundang kami untuk mengalami sukacita di dalam Dikau. Semoga berkat kuasa Roh Kudus-Mu, sukacita itu sungguh-sungguh kami nikmati, sungguh-sungguh kami alami dalam keterbatasan dan kelemahan kami, dalam juga kelebihan dan apa yang menjadi kekuatan untuk kami lakukan bagi banyak orang. Doa ini kami haturkan kepadamu
dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa Turunan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, bila Anda berkenan untuk subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan bila mau membagikan untuk banyak orang, silahkan untuk dibagikan supaya menjadi berkat juga bagi banyak orang. Dan bagi Anda yang ingin menuliskan komentar atau niat-niat wujud-wujud untuk didoakan, saya doakan bersama, kita doakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati.